Capscare kedatangan paket dari Maluku Utara nih guys, tepatnya dari Ternate. Kata kakaknya udah pernah dibawa ke tempat servis, tapi kata tempat servisnya nggak mampu untuk beresin ya guys, dan katanya kena IC powernya. Langsung aja guys, tanpa berlama-lama lagi langsung kita bongkar HP-nya. Lihat nih guys, bautnya ada yang hilang loh. Sebelum kita repair, kita cek dulu guys permasalahannya itu ada di mana. Langsung aja kita cek menggunakan power supply guys, dan ternyata muncul keterangan OCP ini guys yang menandakan bahwa ada konslet pada mesinnya. Kalau sudah konslet seperti ini harus ditangani oleh teknisi hardware guys. Langsung aja kita lepasin dulu satu persatu partnya. Setelah sudah terlepas semua, baru nih akan diperiksa oleh teknisi hardware kita. Nih guys, hasilnya pada saat ditempel oleh power supply, angkanya langsung melonjak ke angka 1 ampere lebih guys, menandakan bahwa ada konslet pada mesinnya. Untuk mengecek lebih pasti, kita pisahkan dulu guys antara layer atas dan layer bawahnya ya. Lalu teknisi kita mengecek board atasnya nih guys. Tapi hasilnya nol gini, tapi saat dipencet tombol on off-nya jadi naik perlahan kayak gini guys. Dan teknisi kita mengecek menggunakan LCD-nya guys, dan ternyata menyala guys. Teknisi kita menduga bahwa permasalahannya itu ada di board bawahnya. Nah ini saat dicoba kembali menyatukan antara board atas dan board bawah, dan ampernya menjadi tidak normal kembali guys. Berarti ini fix pada board bawahnya ya guys. Jadi ternyata tempat servis sebelumnya itu salah vonis guys. Karena kondisi board bawahnya yang sudah tidak memungkinkan di repair, jadi kita menyarankan kakaknya untuk swap board bagian board bawah guys. Karena sebelumnya kakaknya pernah servis di tempat lain guys. Jadi agar aman kita ganti di board bawahnya. Lalu kita minta izin kakaknya buat swap board, dan kakaknya setuju guys. Lalu kita pindahkan nih IC wifi-nya. Ketika sudah terlepas, kita bersihkan dulu guys tempatnya. Lalu kita pindahkan juga nih guys IC basebandnya. Dan yay, terlepas guys. Lalu kita bersihkan nih guys tempat IC basebandnya. Lalu kita copy data EEPROM baseband dari board yang lama ke board yang baru, dan dicetak juga ya IC-nya. Lalu kita cetak juga guys IC wifi yang tadi sudah terlepas. Saat semuanya sudah tercetak semua, baru nih guys kita pasang satu persatu dari mulai IC baseband dan juga IC wifi-nya nih guys. Ketika sudah terpasang semua tapi tetap masih konslet guys, teknisi kita menduga bahwa IC wifi-nya bermasalah nih guys. Jadi kita ganti dengan IC wifi yang baru ya guys. Setelah IC wifi baru tercetak, langsung kita pasang guys. Dan yap, ampernya kembali normal. Karena IC wifi-nya baru, jadi kita harus unlock data wifi yang ada di IC NAN. Jadi kita lepas dulu guys IC NAN-nya. Setelah itu masuk nih guys ke proses unlock-nya, dari lock jadi ke unlock. Setelah itu kita cetak IC NAN-nya, lalu kita pasang kembali deh IC NAN-nya. Jangan lupa guys, layernya di rebol lagi ya. Lalu kita satukan kembali layer atas dan layer bawahnya, dan kita rakit kembali deh guys semuanya. Rakit dan yeay, menyala guys. Kalau kalian punya permasalahan yang sama bahwa